Hello nakama, kembali lagi di channel Syahazard, channel yang akan membahas mengenai seputar One Piece. Pada cover story kali ini, akhirnya Chiffon dan Lola kembali bereuni, di mana setelah kasus pelarian bajak laut BG dari Whole Cake Island, Chiffon dan BG bertualang demi mencari saudara kembar dari Chiffon, yaitu Lola. Yang menarik di sini ialah Lola yang pada cover story chapter sebelumnya ditangkap oleh angkatan laut di Dressrosa dan diselamatkan oleh anak buah BG, yaitu Gotti. Apakah akan terjalin suatu hubungan di antara Gotti dan Lola? Lalu bajak laut Fire Tanks dan bajak laut Rolling menjadi aliansi. Masuk ke cerita. Di panel pertama diperlihatkan bahwa aliansi bajak laut, samurai, mink, dan ninja mulai memasuki wilayah Pulau Onigashima. Lau beserta Akazaya 9 masuk melalui bawah laut dan yang lain melalui jalur masuk laut biasa. Terlihat Kid dan Luffy yang berlomba beriringan masuk pulau. Setelah sampai di sana, para aliansi dikejutkan oleh pintu masuk pulau yang begitu indah, seperti pemandangan Jepang kuno dengan dekorasi yang besar. Jika nakama pernah liburan ke kota Batu Malang, pasti sudah tidak asing dengan tempat liburan ala-ala Jepang ini. Kemudian beberapa penjaga pintu masuk menyadari kehadiran para aliansi. Namun dengan sigap, Usopp, Sogeking, sang penembak jitu, langsung menembakkan tanaman penidur, dan mereka pun tertidur pulas tanpa perlawanan. Saat akan mulai menuruni kapal, Luffy dan kawan-kawan dikejutkan dengan beberapa kapal yang tiba-tiba tenggelam. Kinemon menjelaskan bahwa kapal-kapal tersebut harus ditenggelamkan karena kita tidak membutuhkan kapal untuk kembali. Ini mengindikasikan bahwa Kinemon CS menginginkan kemenangan mutlak tanpa harus memikirkan bagaimana cara kabur dari Onigashima. Jika mengalami kekalahan, ia juga mengatakan, menang atau mati kita di sini tetap harus bangga karena telah menantang seorang Yonko, atau lebih tepatnya 2 orang Yonko sekaligus. Para samurai mulai melewati jembatan dan tiba-tiba pakaian mereka berubah seperti pasukan Kaido. Ternyata ini adalah kemampuan buah iblis Kinemon, di mana ia menyebut jurusnya dengan Kinemon Grand Store. Seperti yang kita tahu, kemampuan Kinemon ialah dengan meletakkan sesuatu di kepala tiap orang untuk melakukan sebuah perubahan atau Henge no Jutsu. Namun di sini kita diperlihatkan kalau Kinemon dapat membuat layaknya sebuah cermin perubahan dengan di atasnya terdapat gambar daun. Mungkin ini cara efektif untuk merubah banyak orang sekaligus. Panel berikutnya masuk ke bagian tim Kaido. Apo dan Queen tampak berkolaborasi dengan melakukan tarian Funka Dance. Tarian ini pun diiringi dengan lantunan DJ Apo, di mana buah iblis Apo sendiri ialah merubah tubuhnya menjadi musik yang memudahkan dia memanipulasi musik di tubuhnya. Terlihat juga para waiters, glaciers, gifters, dan Shinochi berkumpul menikmati pesta yang dikomandoi oleh Queen. Terdapat pasukan baru di sini, yaitu Shinochi. Diperlihatkan bahwa Shinochi sendiri kedudukannya di atas gifters. Kemudian Tobiroppo nampak tak peduli dan memilih berkumpul di suatu ruangan sendiri. Dan Queen pun mengabaikan mereka dengan menyebut mereka adalah seorang pelawak. Para monster seperti Numbers juga telah hadir. Namun Oda belum memutuskan untuk menampilkan para Numbers, karena ini merupakan chapter perkenalan para Tobiroppo. Di ruangan lain, Orochi bersama Oniba Wansu sedang menikmati perjamuannya. Dan terakhir ada Big Mom's Pirates, tapi seperti halnya Numbers, anak-anak dari Big Mom's belum dipertunjukkan di chapter ini. And finally, di akhir panel ditampilkan ke-6 dari Flying Six atau Tobiroppo. Ini adalah panel yang ditunggu-tunggu oleh para nakama seluruh dunia.
Dan Tobiroppo di sini mereka terdiri dari X-Drag, Page-1, Sasaki, Black Maria, Wushu, dan Ulpi. Beberapa nama karakter Tobiroppo diambil dari penamaan game kartu, seperti halnya Black Maria yang merupakan permainan kartu Prancis. Lalu ada Ulpi yang merupakan permainan kartu Hungaria, dan Page-1 merupakan permainan kartu Amerika. Chapter ini ditutup oleh percakapan para Tobiroppo, di mana di panel ini Tobiroppo nampak kesal dan jengkel setelah disebut Queen sebagai pelawak. Lalu sedikit percakapan Tobiroppo mengenai siapa yang akan mengisi posisi Queen apabila Queen mati. Berikut percakapan mereka. Wushu, apabila Queen mendadak mati, siapakah yang akan menggantikan posisinya? Black Maria, pasti kau kan? X-Drag, aku tidak tertarik. Sasaki, aku akan merasa lega jika kau mengundurkan diri, termasuk duri dari pihak kita yaitu Page-1. Ulpi, hei Sasaki, jika kau terus bicara seperti itu, akan kuhajar kau. Dan terakhir Page-1, sudah tutup mulutmu. Dan dari panel percakapan ini juga bisa kita lihat bahwa Ulti dan Page-1 merupakan saudara, di mana ketika Sasaki mengejek Page-1, Ulti langsung marah hingga ingin menghajar Sasaki, namun ditutup oleh Page-1 dengan menghentikan percakapan mereka. Baiklah, itulah sedikit review mengenai One Piece chapter 978. Semoga bermanfaat bagi para nakama. Apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian, silakan tulis saja di kolom komentar. Sayonara, goodbye.